Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fiddin yang dirahmati Allah Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih Allah untuk menurunkan Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Menurunkan dari Lauh Mahfuz ke Sama'ud Dunya dalam keadaan jumlatan wahidatan. Apa fungsinya Al-Quran? Hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tadi, dan juga sebagai Al-Furqan, yang membedakan, yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, dan lain sebagainya. Ibaratnya orang yang akan menempuh perjalanan yang panjang menuju suatu tujuan yang utama, yaitu masuk ke dalam surga. Ada banyak halangan, rintangan, gangguan, dan cobaan. Jika manusia itu tidak diberi petunjuk, maka akan tersesat dalam perjalanannya, sehingga tidak bisa mencapai pada tujuan utama, yaitu masuk ke dalam surga. Maka dengan adanya Al-Quran yang sebagai petunjuk, maka setiap langkah-langkah yang akan dijalani oleh manusia selalu diberi petunjuk atau clue atau saran-saran, sehingga akan mudah untuk mencapai tujuan hidup, yaitu masuk ke dalam surga. Sebagaimana contoh dalam kehidupan kita, umpamanya dalam hal kita makan dan minum. Ada banyak jenis makanan dan minuman yang dapat kita makan atau kita minum, tetapi tidak semuanya baik untuk kita makan atau untuk kita minum. Maka kemudian Allah memberikan petunjuknya. Yang pertama, apa yang seharusnya dimakan dan diminum. Yang kedua, bagaimana cara makan, minum, dan seterusnya. Allah jelaskan bahwa wa qulu wasrabu ma fil ardi halalan thayyiban, dan makanlah, minumlah kalian apapun yang ada di bumi, baik itu tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan atau juga hewan-hewan. Tetapi yang pertama yang halal, kemudian yang thayyib. Maka kita diperbolehkan diberi petunjuk makanan yang halal dan yang thayyib, supaya makanan itu bisa berfaedah kepada tubuh kita. Kita dilarang memakan makanan yang bisa menimbulkan mafsadat atau kerugian atau kerusakan pada tubuh kita. Kemudian juga diberi petunjuk wala tusrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum. Kenapa? Karena kalau kita makan berlebih-lebihan juga akan menimbulkan mafsadat dan lain sebagainya. Maka semakin banyak kita bisa belajar Al-Quran, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan, maka akan semakin banyak petunjuk yang dapat kita dapatkan. Sehingga setiap langkah-langkah kita akan menuju tujuan utama, yaitu masuk ke dalam surga. Sebaliknya, kalau kita tidak mau belajar Al-Quran, atau belajar tapi tidak mau mengamalkan,
maka bisa jadi langkah kita akan tersesat sehingga tidak bisa mencapai tujuan hidup, yaitu masuk ke dalam surga. Seandainya kita tidak mau makan yang halal, tapi kita mau makanan yang haram, maka makanan yang haram itu akan menjadikan tubuh kita tumbuh dalam makanan atau jenis yang haram. Dan Nabi bersabda bahwa tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram itu, maka nerakalah yang lebih berat untuk menyantapnya. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita semuanya berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai way of life kita, petunjuk hidup kita, kemudian kita pelajari dengan seksama dan diamalkan, kemudian kita tabligkan, kita sampaikan, kita dakwakan kepada orang lain, mulai dari pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, sampai pada seluruh manusia di dunia. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang mampu mencapai tujuan hidup, yaitu masuk ke dalam surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.